Oke teman-teman investor, kali ini kita akan bedah tuntas satu emiten pelayaran yang menurut saya sangat menarik. PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya, atau kita sebut saja BBRM. Anggap saja sesi ini kita lagi sama-sama menganalisa, mencari sebuah peluang yang mungkin tersembunyi. Yuk kita mulai. Nah, langsung aja. Ini dia yang bikin saham ini unik banget. Coba lihat. Di satu sisi, kalau kita lihat teknikal hariannya, sinyalnya jual kuat. Tapi, coba kita zoom out, lihat gambaran jangka panjangnya, teknikal bulanannya justru teriak beli kuat. Kontradiksi ini kan? Inilah teka-teki yang mau kita pecahkan bareng-bareng hari ini. Ada apa sebenarnya di balik ini semua? Ini langsung membawa kita ke pertanyaan utamanya. Apakah BBRM ini cuma value trap? Saham yang kelihatannya murah, tapi ternyata zonk? Atau jangan-jangan ini adalah sebuah peluang emas yang langka yang cuma datang sekali dalam satu siklus industri? Untuk tahu jawabannya, kita harus lihat gambaran yang jauh lebih besar. Oke, kita mulai dari kondisi makronya dulu. Industri pelayaran, khususnya di Asia Tenggara, ini lagi diambang sesuatu yang namanya super cycle. Anggap saja ini gelombang pasang raksasa yang bisa mengangkat semua kapal di sektor ini tanpa terkecuali. Jadi begini ceritanya, inti dari peluang ini adalah supply. Selama 10 tahun terakhir, investasi global untuk bikin kapal penunjang lepas pantai atau OSV itu minim banget. Akibatnya apa? Ya, pasokan kapal-kapal modern yang canggih sekarang jadi langka. Sementara permintaannya diprediksi bakal meledak. Nah ini kan resep klasik untuk harga sewa kapal yang meroket. Dan masalahnya nggak cuma itu. Harga untuk bangun kapal baru di galangan itu sendiri diperkirakan naik 21% di tahun 2025. Angka ini jadi semacam benteng penghalang buat kompetitor baru yang mau masuk. Jelas ini keuntungan besar buat pemain lama kayak BBRM, yang armadanya udah siap tempur. Nah, dari sisi permintaan, ini yang bikin makin seru. Ada beberapa pemicu besar di tahun 2026. 1. Kelangkaan global untuk kapal OSV spek tinggi. 2. Ada tender gede-gedean di Malaysia, namanya MBR 2026. 3. Proyek gas raksasa di Indonesia, kayak Abadi Masela sama geng Norcil, itu bakal butuh banyak banget kapal. Dan terakhir, pemerintah juga kasih insentif. Ini semua menciptakan perfect storm yang positif. Dan ini bukan cuma omongan saya loh. Media sekelas Riviera Maritim aja udah bilang begini. Mereka prediksi pasar bakal meroket di pertengahan 2026 karena suplai nggak cukup sementara permintaan terus naik. Ini sinyal yang kuat banget kalau peluangnya itu nyata. Oke, jadi kita tahu angin makronya lagi berhembus kencang banget sekarang. Pertanyaannya, BBRM sendiri gimana? Siap nggak mereka buat mengembangkan layar dan menangkap angin ini? Mari kita bedah strategi internal mereka. Nah, ini dia langkah cerdas yang mereka ambil. BBRM itu awalnya main di kapal tunda dan tongkang yang melayani industri batubara yang marginnya tipis. Tapi mereka melakukan pivot strategis. Fokusnya digeser ke OSV, kapal-kapal canggih buat melayani sektor energi lepas pantai, di mana marginnya jauh lebih tebal dan pasarnya lagi panas-panasnya. Terus siapa sih orang di belakangnya? Ini penting. BBRM itu di-backing oleh pemain-pemain besar di regional. Ada PT Marco Polo Indonesia yang bagian dari Marco Polo Marine Singapura, pegang 70%. Lalu ada Namchong dari Malaysia, salah satu produsen kapal lepas pantai top. Punya dukungan sekuat ini jelas jadi keunggulan kompetitif yang luar biasa. Dan coba lihat angka ini benar-benar gila sih. BBRM itu operasinya ramping banget. Mereka bisa menghasilkan pendapatan 44,4 miliar rupiah per karyawan. Itu angka yang fantastis di industri ini. Artinya apa? Operasional mereka super efisien. Biaya tetapnya rendah, jadi mereka fleksibel banget. Strategi sebagus apapun, percuma kalau mesinnya nggak kuat kan? Nah, sekarang waktunya kita intip ruang mesinnya BBRM, yaitu laporan keuangannya, buat lihat apakah mereka ini benar-benar punya tenaga untuk berlayar, bahkan kalau ada badai sekalipun. Angka ini kuncinya. Di akhir 2025, BBRM punya posisi kas bersih sebesar 132,2 miliar rupiah. Ingat ya, ini kas bersih. Artinya uang tunai mereka jauh lebih banyak daripada total utang mereka. Ini super langka di industri padat modal kayak perkapalan. Biar lebih kebayang, coba lihat grafik ini. Rasio utang terhadap modal atau D per E rasio BCBRM itu cuma 0,10 kali. Bandingkan sama rata-rata sektornya yang 0,70 kali. Jauh banget kan? Dengan utang sekecil ini, mereka sangat stabil dan punya ruang yang lebar banget buat tumbuh, tanpa pusing mikirin cicilan. Dan kekuatannya nggak berhenti di situ. Lihat aja angka-angka ini.
margin EBITDA 61%, margin laba bersih 45%. Ini nunjukin kalau mereka punya pricing power yang kuat. Terus, rasio cakupan bunga 22,77 kali. Artinya, kemampuan mereka bayar bunga utang itu, ya ampun, aman banget. Ini baru namanya neraca sekuat benteng. Baik, kita sudah lihat semuanya. Kondisi makronya mendukung, strategi perusahaannya cerdas, dan kondisi keuangannya super sehat. Sekarang tiba di bagian terpenting, kita satukan semua kepingan puzzle ini untuk mengambil keputusan, menimbang potensi untung dan juga risikonya. Dari sisi valuasi, PE ratio-nya ada di 8,71 kali. Ini lebih rendah dari rata-rata sektor, yang bisa diartikan sahamnya relatif murah kalau dilihat dari labanya. Tapi, PB ratio-nya sedikit di atas rata-rata. Kenapa? Ya ini nunjukin kalau pasar menghargai kualitas aset premium, alias kapal-kapal canggih yang mereka miliki. Tapi tunggu dulu. Setiap investasi pasti ada risikonya. Yang paling utama adalah kebijakan biodiesel B40 dari pemerintah. Ini bisa jadi tantangan teknis buat mesin kapal. Tapi investor yang cerdas juga lihat mitigasinya kok. BBRM sudah proaktif mengatasi ini kok. Mereka punya program peremajaan armada dan protokol perawatan yang super ketat. Tentu ada beberapa catatan lain yang perlu kita ingat. Pertama, bisnis ini masih ada hubungannya dengan naik turunnya harga minyak dunia. Kedua, karena saham yang beredar di publik itu sedikit, harganya bisa jadi lebih volatile, naik turunnya lebih tajam. Dan terakhir, kalau Anda tipe investor pencari dividen, BBRM saat ini belum bagi-bagi dividen. Tapi pada akhirnya kalau kita rangkum semuanya, kesimpulan dari para analis ini kena banget. Fundamental yang kuat, neraca yang bersih, dan posisi strategis di tengah super cycle yang mau datang ini memposisikan BBRM untuk sebuah revaluasi struktural. Artinya, ada potensi nilai perusahaannya dinilai ulang secara signifikan ke level yang lebih tinggi di tahun-tahun mendatang. Jadi kita kembali ke pertanyaan awal, dengan semua data ini di tangan, kita melihat sebuah perusahaan yang ramping, didukung pemain besar, neracanya kuat, dan posisinya pas banget di jalur datangnya gelombang pasang industri. Pertanyaan terakhir ini untuk Anda renungkan. Gelombangnya sudah di depan mata, apakah kapal ini siap untuk berlayar meninggalkan pelabuhan?